Izin Pak, terkait dengan tadi pertanyaan Pak Indra, jadi memang kita sudah mengusulkan Pak ke Deputi ini sejak bulan April tahun 2022 terkait dengan usulan persyaratan seleksi P3K. Jadi memang masing-masing instansi pembina memang diminta usulan persyaratan teknis gitu. Nah, mungkin nanti ini nggak akan kita bahas lama Pak ya, karena mungkin nanti ada sesi tersendiri setelah terbitnya juknis. Jadi kalau untuk damkar perlunya hanya surat keterangan kerja dan surat keterangan bukan penyandang disabilitas. Kemudian kalau analis kebakaran memang perlu juga surat keterangan sehat dan bukan penyandang disabilitas. Kemudian ditambah ini Pak nomor 2, kita sudah mengusulkan bidang studi selain yang tercantum di Permenpan RB nomor 17. Jadi pekerjaannya memang lebih spesifik yang kita persyaratkan. Ini usulan kita Pak ya, usulan kita. Kami masih koordinasi dengan Kemenpan RB supaya ini diterima Pak, ini yang analis. Nah terkait ini Pak sertifikat, jadi sekaligus ini menginformasikan juga ke seluruh Bapak Ibu peserta yang hadir, ada 300 orang yang di Zoom. Jadi sertifikat ini Pak, banyak isu di daerah, di lapangan muncul isu kalau sertifikat ini menjadi syarat administrasi untuk mendaftar P3K. Nah mungkin melalui forum ini, menizin Pak Subdit, Bu Kris dan teman-teman, kami informasikan kalau informasi itu tidak benar. Ya jadi hiraukan yang menginformasikan bahwa sertifikat itu menjadi syarat administrasi untuk mendaftar P3K. Banyak menginformasikan tanpa sertifikat tidak bisa mendaftar. Itu pernyataan yang keliru. Jadi tidak perlu mempunyai sertifikat untuk mendaftar Pak ya. Untuk mendaftar itu tidak perlu sertifikat damkar, diklat damkar. Tetapi sertifikat itu nanti bisa digunakan untuk ini Pak, sertifikat sebagai penambah nilai. Jadi ada persentasenya yang ditandatangani oleh pejabat tinggi pertama Kementerian Dalam Negeri itu 25%, kemudian daerah itu 12,5% dan instansi lainnya ada 5%. Nah, arah kebijakan ke depan adalah yang akan kita gunakan itu hanya ini Pak. Gitu. Ke depan hanya akan ini. Perlahan kita akan menghilangkan sertifikat kompetensi aparatur damkar diklat yang ditandatangani oleh pemerintah daerah. Nah, banyak juga teman-teman di daerah yang berinisiatif melakukan diklat sendiri dengan mengeluarkan uang sendiri. Kami persilahkan Pak, tetapi mohon dipertimbangkan baik-baik dalam konteks seperti ini. Teman-teman di daerah damkar itu masih banyak yang non PNS, yang honorer Pak ya. Jadi honorer kadang tidak jelas patokannya berapa. Masih banyak yang di bawah UMR. Nah, dengan berkorban uang pribadi dengan diklat damkar kan nggak murah, sekitar 5,5 juta, 6 juta. Nah, itu mohon dipikirkan baik-baik. Karena apa? Bisa saja sertifikat yang Bapak Ibu miliki itu tidak bisa dipakai. Karena apa? Yang wajib itu adalah Bapak harus memenuhi passing grade terlebih dahulu. Kalau passing grade itu Bapak Ibu tidak bisa penuhi, sertifikat itu tidak ada gunanya. Jadi kami sarankan untuk pertimbangkan baik-baik untuk mengikuti diklat dengan pembiayaan mandiri, mengingat tadi gajinya masih belum jelas. Sehingga kami tekankan kembali, sertifikat itu bisa saja tidak berguna kalau Bapak Ibu tidak mengikuti tidak bisa lulus passing grade. Ya, jadi yang penting Bapak Ibu belajar dulu materi-materi teknis, minta ke teman-teman yang sudah pernah melakukan diklat, itu materinya tidak akan jauh dari situ. Diminta materinya saja, belajar, cari referensi lain, itu akan lebih berguna daripada hanya fokus mencari sertifikat, karena itu sifatnya hanya tambahan saja. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih.